Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu semacam kesimpulan dari ada 3 hal penting dalam kehidupan yang harus diperhatikan. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi Alkitab mencatat yang paling besar adalah kasih. Kenapa bukan iman? Kenapa bukan pengharapan? Tapi kasih. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan itu menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu. Nah, dengan Tuhan menyatakan kasih-Nya, kita beroleh pengharapan. Dengan menyatakan kasih-Nya, kita bisa beriman dan percaya kepadanya. Kalau Tuhan tidak menyatakan kasih-Nya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ya. Kalau itu tidak pernah Tuhan nyatakan, artinya Tuhan tidak pernah membuktikan kasih-Nya dengan mengirimkan Mesias yang datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Maka manusia tetap tidak memiliki pengharapan. Dan kalau manusia mau beriman, beriman kepada apa? Beriman percaya itu muncul karena Tuhan sudah menyatakan terlebih dahulu, yaitu kasih-Nya. Ya, dengan demikian kita percaya bahwa kasih Allah menyelamatkan umat manusia. Ya, dengan demikian kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan. Ya, jadi itulah kenapa kasih menjadi yang paling besar, termasuk dalam kehidupan manusia. Tuhan menginginkan kita bukan hanya beriman, bukan hanya percaya, bukan hanya memiliki pengharapan, aku yakin besok masuk surga, aku yakin memiliki juru selamat, aku yakin. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu. Tuhan ingin kita menyatakan kasih. Sampai Tuhan Yesus pun membuat satu rangkuman tentang hukum Tuhan segala macam ya, perintah Tuhan dan lain-lain dalam 2 hal. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, jadi Tuhan menyatakan semua dalam kasih. Ya, Tuhan juga ingin kita menyatakan kasih. Kasih kepada Tuhan tidak bisa hanya dengan ucapan. Kita mesti mentaati Tuhan.
Kasih kepada sesama demikian juga. Ya, karena hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama nilainya. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi artinya kasih menjadi sentral. Artinya pusat dari segala pengajaran yang ada. Ya, bukan hanya masalah iman dan segala macam, tapi kasih ternyata menjadi pusat ya dari semua pengajaran Tuhan. Yang itulah yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama. Ya, jadi iman perlu, harus. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, itu harus. Tapi jangan lupa kita juga setelah itu punya pengharapan. Kita yakin bahwa pokoknya hari depanku ada. Aku percaya suatu saat nanti akan bersama-sama di surga. Ya, surga itu sudah bukan lagi kemustahilan karena Tuhan sudah menjanjikannya. Ya, kita punya pengharapan, nggak khawatir lagi. Tapi dengan dua hal itu saja tanpa kasih tidak bisa. Harus dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena sesungguhnya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dengan dia mau mati di atas kayu salib menebus kita semua dari kuasa dosa dan maut. Karena itulah makanya kita harus juga mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada sesama melalui perbuatan atau tindakan nyata. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kasih itu berbicara dari hati. Ya, jadi kalau kita mengatakan kasihnya di mulut saja, maka itu bukan kasih. Nah, kalau cuma dalam hati saja juga tidak cukup. Harus diwujud nyatakan melalui tindakan atau perbuatan. Ya, mengasihi Tuhan dengan mentaati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mengasihi sesama dengan kita, mempeduli dengan sesama, menolong sesama. Ya, jadi intinya itulah ajaran Tuhan Yesus bagi kita. Ya, kekristenan identik dengan kasih. Karena itu iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Nyatakan kasih kita kepada sesama sebagai wujud nyata bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Jadi tidak bisa hanya mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi sesama. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki iman, pengharapan. Tetapi yang terbesar di antara semua yaitu kasih. Supaya kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tidak bisa memilih salah satu. Harus kedua-duanya, Tuhan dan sesama. Kami percaya Tuhan bahwa kasihlah yang terbesar. Karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu. Karena kasih Tuhan kami beroleh pengharapan. Dan karena kasih Tuhan kami terima keselamatan dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini. Hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.